Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai unsur cerita pendek. Kalian sudah mempelajari unsur cerita pendek? Ya, kalau nggak salah itu di semester 1 ya. Oke, sebelum kita mulai ke unsur, di sini ada, jangan bicara sendiri ya. Apa yang kalian ketahui mengenai cerita pendek? Ada yang ingin jawab? Apa yang kalian ketahui mengenai cerita pendek? Cerita pendek? Jadi cerita pendek ialah cerita yang genre fiksi. Ya, biasanya itu cerita fiksi. Terus tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu menyimpulkan unsur pembangunan dari cerita pendek. Unsur pembangunan cerita pendek itu ada apa aja sih? Kalian ingat? 1. Tema. 2. Alur. 3. Latar. 4. Terus sudut pandang, ya, amanat, gaya bahasa. Oke. Hari ini kita temanya cerpen yang diambil yaitu mengenai kebudayaan atau sejarah dari kota kita, Kabupaten Banyumas. Ada yang dari luar Banyumas? Ternyata Pak Edi sendiri yang dari luar Banyumas. Maka dari itu kita belajar bersama-sama mengenai budaya dari Banyumas. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, mari kita saksikan video berikut. Perhatikan ya, siapkan buku sama pulpen. Barangkali ada yang ingin dicatat. Sudah siap? Bisa. Sebentar ya. Pada
zaman dahulu di daerah Jawa Tengah ada sebuah kadipaten Wirasaba. Kadipaten tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Warga Utama Satu, memiliki seorang putra menantu yaitu Raden Joko Kaiman. Ia gagah berani dan bijaksana. Konon, Warga Utama Satu terbunuh oleh seorang sultan yang bernama Sultan Bajang. Suatu ketika, Raden Joko Kaiman dan saudara iparnya dipanggil supaya menghadap ke Kesultanan Bajang. Namun, semua anak dan warga utama Satu tidak ada yang berani menghadap. Raden Joko Kaiman, kami takut terjadi sesuatu kepada kami. Artinya kami tidak bisa bertemu dengan Sultan Bajang. Baiklah kalau begitu, biar saya yang menemui beliau. Selamat datang Joko Kaiman. Terima kasih karena kamu mau datang kemari. Apakah maksud tujuan Sultan memanggil saya? Apakah Sultan ingin membunuh saya seperti yang terjadi pada ayah mertuaku? Tidak, Kaiman. Maksud tujuan aku memanggil kamu karena aku ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Walaupun sebenarnya berat bagi saya Sultan, tapi saya sudah coba untuk mengikhlaskan semuanya yang telah terjadi. Untuk menebus semua kesalahanku, aku akan memberikan wilayah padamu dan memberikan gelar sebagai Adipati Warga Utama dulu. Tidak Sultan, saya tidak layak untuk menerima wilayah itu dan gelar itu. Terimalah Kaiman. Itu sebagai pengganti atas kesalahan yang telah aku perbuat terhadap ayah mertuaku. Terima kasih Sultan, Tuhan telah berbaik hati. Untuk daerah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kiai Mapeni Wirojudu. Untuk Kiai Mapeni Wirokusumo, daerah Merden. Untuk Kiai KPI Wargowijoyo, daerah Wirasaba. Sedangkan Raden Joko Kaiman sendiri memilih daerah Kajawan karena pernah ia dibesarkan dan dididik. Atas pembagian wilayah ini, Raden Joko Kaiman mendapat gelar sebagai Adipati Prapat. Setelah dibaginya daerah kekuasaan kepada ketiga adik iparnya, keesokan harinya, Raden Joko Kaiman pun memilih mobil sekaligus membangun pusat pemerintahan ke Kajawan, daerah yang telah dipilihnya bersama para Yangkabraja. Bagaimana kalau pagi ini kita berangkat mudik menuju ke Jawa? Baik Tuanku. Di saat perjalanan mudik dari Birabasa melalui Kali Bumi atau Kalimas dan sudah memasuki daerah Kejawan, Raden Joko Kaiman memilih berhenti sejenak untuk istirahat di pertemuan Sungai Mas dan sungai lain. Sepertinya kalian tak salah lagi. Kita istirahat saja dulu di sini. Baik Tuanku, kita istirahat saja dulu. Di saat ingin mencari air untuk minum, Raden Joko Kaiman terkejut melihat air berwarna emas yang berasal dari Kali Rumi. Ia tersentuh hatinya melihat hal tersebut. Lihat itu rakyat-rakyatku, ada air berwarna emas. Benar Tuanku, itu air berwarna emas. Mari kita lihat sama-sama rakyatku. Setelah ditelusuri, konon sungai tersebut terdapat tumbuhan yang berwarna kekuning-kuningan seperti tiga sehingga sungai tersebut terlihat berwarna emas. Kemudian, ia berencana di daerah sekitar Kali Rumi dibangun pesantren dan dijadikan pusat pemerintahan. Kalau begitu, bagaimana kita membangun pusat pemerintahannya di sini saja? Karena saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Di saat kita beristirahat dan ingin mencari air untuk minum, di sini kita malah menemukan air berwarna emas. Kalau kami selalu setuju dengan apa yang Tuanku inginkan, karena kami tahu apa yang Tuan lakukan selama ini selalu benar. Baiklah kalau begitu, siapkan segala sesuatu yang diperlukan. Siap Tuanku.
Akhirnya proses pembangunan pesantren ini telah selesai. Terima kasih untuk semua yang telah membantu. Sama-sama Tuan. Apakah Tuan sudah memikirkan untuk memberi nama apa kabupaten ini? Sudah, saya sudah memikirkan hal tersebut. Karena pada saat kita membutuhkan air dan kita menemukan air berwarna emas, maka dari itu saya akan beri nama pusat pemerintahan ini dengan nama Banyumas. Jadi kalian sudah menonton sekilas mengenai legenda kok bisa kabupaten kita ini dinamakan Banyumas. Jadi Banyumas itu ditemukan oleh salah satu pimpinan kerajaan. Jadi pada akhirnya pimpinan kerajaan tersebut memutuskan untuk menamai wilayahnya menjadi Banyumas. Karena apa coba? Ada yang bisa menjawab? Karena airnya berwarna emas. Oke, ada lagi? Karena ada pohonnya mungkin ya, jadi kenapa bisa dinamakan Kabupaten Banyumas? Oke, kita lanjut ke materi terlebih dahulu. Ya, sambil kita mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cerpen adalah cerita fiksi yang selesai dibaca dalam sekali hidup. Jadi pada cerita pendek itu karena bentuknya pendek, cerpen menuntut penceritanya yang serba ringkas ya. Jadi tidak seperti novel. Kalau novel itu ada banyak bab di sana. Jadi kalau makanya dalam cerita cerpen itu terdiri dari minimal itu 1000 kata atau 1 sampai 2 Unsur-unsur cerpen. Jadi kalian sudah menyebutkan kan ada tema, alur, penokohan, latar, tema itu berisikan atau makna yang dikandung dalam sebuah cerita, atau pada kali ini pada sebuah cerita pendek. Nah, tokoh dan penokohan, apa sih Pak bedanya? Kalau tokoh itu orangnya, kalau penokohan itu berkenaan dengan apa? Sifat atau tingkah laku pada sebuah cerita. Nah, latar apa sih? Ada yang bisa bantu menjawab? Latar itu berkenaan dengan alur atau plot. Ini rangkaian kronologi peristiwa. Ini bisa alur maju, mundur, dan campuran. Nah, sudut pandang ini pada cerpen membahas siapa yang menceritakan. Biasanya itu ada 3. Orang pertama, orang ketiga, dan yang keempat. Kalau orang pertama berkenaan kata ganti, terus yang kedua dia, kamu, ya. Gaya bahasa yang merupakan gagasan dia memberikan pesan ya. Biasanya kalau dalam cerpen itu juga bisa menggunakan majas. Nah, amanat ini apa sih?
Kalian pernah mendengar kata amanat? Apa? Satu kata amanat. Apa? Pesan. Jadi itu ada sebuah cerita memiliki pesan moral yang bisa diambil oleh kita. Oke, selesai. Cepat ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai unsur membangun cerita pendek? Belum? Kalau belum, kalian pakai dikasih hadiah. Oke, hadiahnya yaitu cerita. Ini berkenaan juga dengan Banyumas. Ceritanya itu judulnya Tragedi Sabtu Pahing. Penasaran nggak sama ceritanya? Oke. Kalau penasaran, kalian membaca cerita ini. Ya. Jangan lupa membaca itu bisa menggunakan teknik pada buku fiksi dan non fiksi itu ada teknik SI3. Nah, bisa menggunakan pola itu ya untuk membaca cepat. Kelompok satu mana? Teman-teman? Oke, bisa bergabung sama temannya. Kelompok satu. Oke, silakan baca. Silakan baca. Oke, bisa gabung sama temannya ya. Diskusi ya. Jadi beda ya. Kelompok tiga mana? Nah, oke. Kelompok tiga. Ini ya. Kelompok empat. Kelompok ya. Kelompok lima. Katanya mana aja? Kelompok ya. Kita semua di sini itu kan teman ya. Jangan ada rasa malu satu sama lainnya. Ya, kita di sini itu belajar bareng. Kelompok 6 mana? Kelompok 5. Kelompok 1. Ya, yang belum? Dua 20 menit untuk ya 10 menit lah sambil membaca sambil bisa diisi ya. Ini 15 menit lah ya. Bisa berdiskusi ya sama teman ya. Iya gimana? Tulis nggak usah nggak apa-apa nanti bisa ada aku ngomongnya berapa? Ini analisisnya dulu ya. Coba temanya apa?
Mas, sini Nggak cerita ya, Pak. Ini kan ada datanya ini. Kamu tidak mau Guys, 10 menit lagi. Berpuasa, sabar.
Ya, 5 menit lagi. Dapatnya. 5 menit lagi, 5 menit. Ini kan bercerita tentang lampau ya, jadi bisa dibilang ini alurnya semua. Oke, sebentar lagi sebenarnya. Karena buat ini waktunya terbatas ya. Ya, 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi ya teman-teman.
Nanti buat kalian Oke, sudah ya. Waktunya sudah habis. Ya, waktu pengerjaannya sudah habis. Sudah. Gak apa-apa, sudah tanya. Ya, langsung dikumpulkan. Yang penting nama kelompoknya itu jangan sampai lupa ya. Baik, terima kasih. Sudah mengerjakan. Baik, diminta ada salah satu atau beberapa perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok siapa? Ada yang mau maju ke depan? Kelompok 1? Kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Atau apa yang ditunjuk? Ya. Kelompoknya Mas Randi. Oh, disampaikan sama sini ya. Baik, maju ke depan. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ya, Simpulkan. semangat ya, kasih jawaban banget. Jawaban 1. Ya, menarik. Karena menceritakan tragedi satu pahit di Banyumas. 2. Tragedi yang menimpa Adipati Wirasaba karena menceritakan perjalanan pulang dari Kesultanan Pajang. 3. Sejarah dalam Banyumas yaitu tragedi satu pahit yang menimpa Adipati Wirasaba. Kenapa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Bila ada salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tangan ya? Ada lagi? Sudah? Bila ada maaf salahkan. Oke, silakan kalian bisa duduk sesuai meja kalian. Setelah kalian belajar mengenai unsur-unsur dari cerita pendek, apa yang bisa kalian peroleh? Kalian sudah memahami mengenai unsur-unsur cerita pendek? Ada apa aja tadi? Ada latar, dari cerita legenda kok bisa dinamakan Banyumas itu juga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Kalian kan asli Banyumas, mungkin ada yang tidak, jadi pengetahuan untuk kita semua. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalian semangat terus ya dalam belajar. Semangat puasanya. Jangan lupa. Jangan lupa sahur. Jangan lupa berbuka. Puasa itu menahan. Oke. Terima kasih. Nanda, Pak. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Ya, Sini belajar apa? Peggy mau mengucapkan terima kasih ya. Oh iya. Semoga ini menjadi amal jariah buat kalian. Tetap semangat, capai terus semuanya. Ada yang pengen jadi guru di sini? Lagi
Tidak ada? Oke. Nah, sekalian semangat terus ya dalam belajar. Semangat puasanya. Jangan lupa jangan lupa sahur. Jangan lupa berbuka. Puasa itu menahan Oke, sekian. Terima kasih. Jawa. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.